Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Firda Nurhidayah, kedua Indriani Dwi Cahyono, ketiga Arif Hidayat, keempat Rahmat Herman, kelima Siti Marindah, dan keenam Wahyuni. Di sini kami akan membahas materi mengenai teori probabilitas dan distribusi probabilitas untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah Statistik 2. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Firda Nurhidayah dengan NIM 105721124220. Di sini saya akan membahas untuk latar belakang dan pengertian dari probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita tentukan. Biasanya kita dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan kita harus pintar-pintar untuk mengambil sikap jika menemukan keadaan seperti ini. Pada saat kita ingin mengetahui, kita melihat langit terlihat mendung. Dalam keadaan ini, kita dihadapkan antara dua permasalahan, yaitu hanya kemungkinan terjadinya hujan serta kemungkinan langit mendung saja dan tidak akan turun hujan. Statistik yang membantu permasalahan dalam hal ini adalah probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Kerentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas suatu peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak akan mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Serta jumlah peluang suatu kejadian yang mungkin terjadi dan peluang suatu kejadian yang tidak akan mungkin terjadi adalah 1. Kejadian yang mungkin akan terjadi. Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah contoh sederhana adalah jika sebuah koin dilempar, maka akan sulit untuk memastikan bahwa muka gambar atau angka yang berada di atas. Jika terkait dengan suatu perusahaan, maka akan sulit untuk memprediksikan apakah tahun depan akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika terkait dengan suatu pertanyaan, juga akan sulit untuk memastikan apakah lulus atau gagal dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut berada dalam ketidakpastian. Pengertian probabilitas. Secara umum, kemungkinan merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Secara lengkap, probabilitas didefinisikan sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama ada eksperimen, kedua hasil, dan ketiga adalah kejadian. Kejadian atau peristiwa. Contoh, dari eksperimen sebuah koin, hasil dari pelemparan sebuah koin tersebut adalah muka atau belakang. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal, seperti 0,50, 0,25, atau 0,70, atau bilangan. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat probabilitas ke nilai 0, semakin kecil kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti Marindah. Baik, saya atas nama Siti Marindah akan membahas materi tentang pendekatan perhitungan probabilitas. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan yang bersifat objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dibagi 2, yaitu yang pertama mendekati klasik. Probabilitas diartikan sebagai hasil dari sekian peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin menurut pendekatan klasik, kemungkinan dirumuskan. Keterangan P dalam kurung A sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A, X sama dengan peristiwa yang dimaksud, N sama dengan banyaknya peristiwa. Contoh, 2 buah dadu dilempar di atas bersamaan. Munculnya angka yang muncul 5. Penyelesaian
Hasil yang dimaksud X sama dengan 4, yaitu 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. Hasil yang mungkin N sama dengan 36, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,5, 6,6, sama dengan 0,11. 2. Konsep frekuensi relatif. Menurut pendekatan relatif, probabilitas didefinisikan sebagai suatu kejadian waktu peristiwa dalam jangka panjang. Jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam suatu peristiwa besar percobaan, nilai yang ditentukan melalui percobaan sehingga nilai probabilitas itu merupakan batas dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas yang dirumuskan keterangan P dalam kurung XI sama dengan probabilitas peristiwa I, FI sama dengan frekuensi peristiwa I, N sama dengan banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Probabilitas subjektif. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas ditentukan sebagai tingkat kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian daring. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor yang ditentukan secara subjektif oleh sang sutradara. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disusun suatu pengertian umum mengenai probabilitas, yaitu sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat acak. Oleh karena probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1 dalam kurung 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Jika P sama dengan 0, probabilitas kemustahilan artinya kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Jika P sama dengan 1, probabilitas kepastian artinya kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Jika 0 lebih kecil, P lebih kecil 1, probabilitas artinya kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wahyuni mengenai materi beberapa aturan dasar probabilitas dan permutasi dan kombinasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 10572112490. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aturan dasar probabilitas dan permutasi. Yang pertama yaitu beberapa aturan dasar probabilitas. Aturan penjumlahan. Yang pertama, kejadian saling meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA atau B sama dengan PA tambah PB atau PA atau PAB sama dengan PA tambah PB. Contoh, sebuah dadu dilemparkan ke atas. Peristiwa adalah A. Peristiwa mata dadu 4 muncul. B. Peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Penyelesaian PA sama dengan 1/6, PB sama dengan 2/6, PA atau B sama dengan PA tambah PB sama dengan 1/6 tambah 2/6 sama dengan 0,5. Yang kedua, kejadian tidak saling meniadakan.
Dua peristiwa atau lebih disebut tidak saling meniadakan jika kedua peristiwa atau lebih itu dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika dua peristiwa A dan B tidak saling meniadakan, kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut adalah PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B. PAB sama dengan PA tambah PB kurang PAB. Jika tiga peristiwa A, B, dan C tidak saling meniadakan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PAB C sama dengan PA tambah PB tambah PC kurang PAB kurang PAX kurang PBX tambah PBX. Dua buah dadu bersamaan apabila A. Peristiwa mata 4,4 muncul. B. Peristiwa mata lebih kecil dari 3,3 muncul. Tentukan probabilitas P, A, atau B. Penyelesaian P A sama dengan 1/36. PB sama dengan 14/36. PAB sama dengan 0. P atau B sama dengan PA tambah PB kurang PAB sama dengan 1/36 tambah 14/36 kurang 0 sama dengan 0,42. Aturan perkalian. Dalam konsep probabilitas, aturan yang diterapkan secara jenis kejadian. Ada dua jenis kejadian. Dalam hal ini, yang kejadian tak bebas dan kejadian bebas. Yang pertama, kejadian bebas. Kejadian tak bebas. Dua peristiwa atau lebih disebut kejadian tidak bebas jika peristiwa yang dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Probabilitas peristiwa tidak saling bebas dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu probabilitas bersyarat, gabungan, dan marginal. Sebuah probabilitas bersyarat. Peristiwa bersyarat atau peristiwa tidak bebas adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain harus terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah B garing A dibaca probabilitas terjadinya B dengan syarat peristiwa A terjadi. B. Probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan peristiwa tidak saling bergantung adalah peristiwa terjadinya dua atau lebih peristiwa secara berurutan atau bersamaan dan peristiwa-peristiwa itu saling mempengaruhi. Jika dua peristiwa A dan B gabungan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA dan B sama dengan PAB sama dengan PA kali PBA. Jika tiga peristiwa A, B, dan C gabungan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA, B, C sama dengan PA kali PB garing A kali PC garing AB. C. Probabilitas marginal. Probabilitas marginal suatu peristiwa tidak saling terkait adalah probabilitas suatu peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa lain dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Jika peristiwa A adalah marginal, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PA sama dengan PBA sama dengan PA kali PB garing A faktorial sama dengan 1, 2, 3.
2. Kejadian bebas. 2 kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. 2 kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi B, atau sebaliknya, jika A dan B merupakan kejadian bebas, maka P A garing B sama dengan PA dan P BA sama dengan PB, AB sama dengan PA PB sama dengan PB PA. D. Permutasi dan kombinasi. Pembicaraan mengenai permutasi dan kombinasi selalu berkaitan dengan prinsip pembilang dan faktorial. Membilang dan faktorial. Yang pertama, prinsip dasar membilang. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1, cara kejadian kedua dalam N2, cara demikian seterusnya sampai kejadian K dan NK cara, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dalam N1 XN2 XN K cara. Contoh, seorang pengusaha ingin bekerja dari Jakarta ke ujung pandang melalui Surabaya. Jika Jakarta-Surabaya dapat dilalui dengan 3 cara, dari Surabaya ujung pandang dapat dilalui dengan 2 cara. Ada beberapa cara pengusaha tersebut dapat tiba di ujung pandang melalui Surabaya. Penyelesaian. Maka misalkan dari Jakarta ke Surabaya N1 sama dengan 3 cara. Dari Surabaya ke ujung pandang N2 sama dengan 2 cara. Cara pengusaha tersebut dapat tiba di ujung pandang melalui Surabaya adalah N1 XN2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Faktorial. Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif atau bilangan asli terurut melalui dari bilangan 1 sampai dengan bilangan bersangkutan atau sebaliknya. Faktorial dilambangkan tanda seru. Jika N sama dengan 1,2 maka N faktorial sama dengan N kurang 1 N kurang 2 kali 2 kali 1 sama dengan N dalam kurung N kurang 1 faktorial. Contoh, tentukan nilai faktorial dari bilangan berikut. Sebuah 5 faktorial B 3 faktorial kali 2 faktorial C 6 faktorial per 4 faktorial. Penyelesaian. Sebuah 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. B 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 12. Ketiga, permutasi. Pengertian permutasi. Pengertian permutasi. Permutasi adalah suatu pengaturan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu
urutan tertentu. Contoh, ada 3 objek yaitu A, B, C. Pengaturan objek-objek tersebut yaitu A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, C, B, A yang disebut permutasi. Jadi permutasi 3 objek menghasilkan 6 pengaturan yang berbeda. Rumus-rumus permutasi. Pada suatu tempat terdapat 4 buku matematika yang berbeda. Buku itu akan disusun pada sebuah rak buku. Beberapa cara susunan yang mungkin dari buku-buku matematika dapat disusun. Penyelesaian buku-buku matematika dapat disusun dalam 4P4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Permutasi sebanyak X dari M objek tanpa pandang. Contoh, dari 4 calon pemimpin sebuah perusahaan, misalnya A, B, C, D, hendak dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Berapa cara keempat calon tersebut dipilih? Penyelesaian M sama dengan 4 dan X sama dengan 3. 4P 3 sama dengan permutasi dari objek dengan objek. MPX sama dengan MX. X, M, dan bilangan bulat positif. Contoh, tentukan permutasi dari A, B, C sebanyak 2, tidak diragukan lagi yang terpilih. Penyelesaian M sama dengan 3 dan X sama dengan 2. 3P 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, yaitu AA, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA, CB. Permutasi dari objek yang sama. MP1, M2, M3 sama dengan M faktorial per M1 faktorial kali M2 faktorial kali M3 faktorial dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah titik-titik sama dengan M. Contoh, tentukan permutasi dari kata tamat. Penyelesaian M sama dengan 5M1 sama dengan 2M2 sama dengan 2M3 sama dengan 1. 5P2, 2,1 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 30. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Hidayat mengenai materi kombinasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kombinasi, manfaat probabilitas dalam penelitian, serta menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Yang pertama itu kombinasi. Kombinasi adalah kumpulan sebagian data atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya yaitu ada 4 objek, yaitu A, B, C, dan D. Kombinasi 3 objek itu adalah ABC, ABD, ACD, dan BCD. Setiap kelompok hanya dibedakan berdasarkan objek yang diikutsertakan, bukan urutannya. Oleh karena itu, ABC sama dengan ACB, sama dengan BAC, sama dengan BCA, sama dengan CAB, sama dengan CBA. ABD sama dengan ADB, sama dengan BAD, sama dengan BDA, sama dengan DAB, sama dengan DBA. ACD sama dengan CAD, sama dengan ADC, sama dengan CDA, sama dengan DAC, sama dengan DCA. BCD sama dengan BDC, sama dengan
CBD sama dengan DBC sama dengan DCB. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu kombinasi X dari M objek yang berbeda, yaitu MCX. C disimbolkan sebagai kombinasi. Sama dengan M faktorial per dalam kurung M kurang X tutup kurung faktorial dikali X faktorial. Contoh soalnya yaitu dari 5 pemain bulu tangkis, yaitu A, B, C, D, dan E. Hendak dipilih 2 orang untuk pemain ganda. Berapa banyak pemain ganda yang mungkin terbentuk? Penyelesaiannya M sama dengan 5 dan X sama dengan 2. M di sini sebagai pemain bulu tangkis, yaitu sebanyak 5. Dan X sama dengan 2, di mana 2 ini adalah 2 orang yang akan dipilih sebagai pemain ganda dari 5 pemain bulu tangkis tersebut. Jadi ditulis L5C2, 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 kurang 2 tutup kurung faktorial dikali 2 faktorial. 5 dikurang 2 sama dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10. Selanjutnya, manfaat probabilitas dalam penelitian. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita mengambil suatu keputusan serta memperkirakan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengembalian keputusan yang lebih tepat dimaksudkan adalah tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui sekarang, karena informasi yang kita dapatkan tidak sempurna. Fungsi yang kedua, dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis dan terkait dengan populasi, menarik secara atas hipotesis perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, dan terkait dengan karakteristik populasi pada situs ini, kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis tersebut. Bukan berarti kejadian yang akan terjadi pada kita sudah ada apa yang akan terjadi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel penelitian dari suatu populasi. Contohnya, ketika diadakan sensus penduduk tahun 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan yaitu 5:6. Sedangkan hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berbanding dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yaitu perbandingannya 5:7. Maka pemerintah dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga tahun 2010 jumlah wanita berkembang lebih pesat dari jumlah penduduk pria. Selanjutnya yaitu menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Jika tadi kita hanya memperhatikan peluang suatu kejadian secara kualitatif, hanya memperhatikan apakah kejadian tersebut memiliki peluang besar akan terjadi atau tidak. Di sini kita akan membahas nilai dari probabilitas suatu kejadian secara kuantitatif. Kita bisa melihat apakah suatu kejadian mungkin terjadi ataukah tidak. Anggaplah kita mengambil sebuah dadu yang memiliki gambar dan angka. Jika koin kita dilemparkan ke atas secara sembarangan, maka kita mengambil dua pilihan yang sama besar dan sama kuat, yaitu peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar. Jika kita perhatikan secara seksama, pada satu koin hanya terdiri dari satu muka gambar dan satu muka angka. Maka peluang munculnya angka dan gambar adalah sama kuatnya, yaitu yang pertama menyatakan hanya satu muka pada koin yang mungkin muncul, entah itu gambar ataupun angka. Sedangkan kedua menyatakan bahwa banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan koin, yaitu munculnya gambar dan kemunculan angka. Jika kita berbicara tidak lagi dua kejadian, yaitu menyangkut kejadian yang terjadi, mengingat dari hasil pengumpulan dan pengumpulan data diperoleh suatu rumus sebagai berikut. Jika terdapat N peristiwa dan
N A dari N peristiwa tersebut membentuk kejadian A, maka probabilitas A adalah P dalam kurung A, atau disebut peluang A sama dengan N A per N, di mana N A sama dengan banyaknya kejadian dan N kejadian keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya, satu mata logam uang yang masing-masing sisinya berisi gambar dan angka dilempar secara satu kali. Berapakah probabilitas munculnya gambar atau angka? N sama dengan 1. N sama dengan 2. Peluang gambar atau angka sama dengan 1/2 atau 50%. Dapat membuka peluangnya gambar atau angka adalah sama besar. Contoh yang kedua, berapa peluang munculnya mata satu pada satu kali pelemparan dadu? Jika kita tinjau pada sebuah dadu hanya memiliki satu buah mata dadu bermata satu, sedangkan pada dadu terdapat 6 mata, yaitu mata 1 sampai mata 6. Maka peluang A sama dengan A per N sama dengan 1/6. Berikut merupakan aturan dalam probabilitas. Jika N sama dengan 0, peluang terjadinya suatu kejadian pada keadaan ini adalah sebesar P A sama dengan 0 atau tidak mungkin terjadi. Aturan kedua, jika N merupakan semua anggota N, maka probabilitasnya adalah 1 atau kejadian tersebut pasti akan terjadi. Yang ketiga, probabilitas suatu kejadian memiliki rentangan nilai. Itulah tadi penjelasan mengenai kombinasi manfaat probabilitas dan cara menghitung probabilitas atau peluang suatu kejadian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indrani Dwi Cahyono dengan materi pengertian distribusi probabilitas dan jenis-jenis distribusi probabilitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Indriani Dwi Cahyono. Saya akan membahas tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari distribusi probabilitas. Dan adapun dari definisi distribusi probabilitas itu sendiri ialah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam keadaan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri dari distribusi probabilitas. Terdapat 3 ciri-ciri distribusi probabilitas itu sendiri. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terkait satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian ialah 1. Yang ketiga, jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif juga dikenal sebagai distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi ini, sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya, sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal karena memberi sebuah hasil yang mungkin dari bilangan real. Demikian pula, himpunan bilangan kompleks, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan bulat, dan lain merupakan contoh distribusi probabilitas normal juga. Dalam skenario kehidupan nyata, suhu pada hari ini adalah contoh probabilitas kontinu. Adapun rumus dari distribusi probabilitas normal itu sendiri sama dengan Px sama dengan 1 per distribusi standar probabilitas akar 2V min 1/2 dikali X kurang nilai rata-rata per distribusi standar probabilitas pangkat 2. Di sini jika diketahui min sama dengan 0 dan divisi standar sama dengan 1, maka distribusi ini diketahui berdistribusi normal. Statistik distribusi normal memperkirakan banyak peristiwa alam dengan sangat baik.
Ini telah berkembang menjadi standar rekomendasi untuk banyak query probabilitas. Beberapa contohnya adalah yang pertama, tinggi populasi penduduk dunia. Yang kedua, melempar dadu sekali atau beberapa kali. Yang ketiga, melempar koin. Yang keempat, distribusi pendapatan dalam perekonomian negara antara miskin dan kaya. Yang kelima, ukuran sepatu wanita. Yang kedua, distribusi probabilitas diskrit. Suatu distribusi disebut distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya, jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi, hasil dari distribusi binomal terdiri dari n percobaan berulang dan hasilnya mungkin terjadi atau tidak. Adapun rumus dari distribusi binomal ini ialah Px sama dengan n per r kali n kurang r kali p pangkat r kali 1 kurang p pangkat n kurang r, dan Px sama dengan c dikali nr dikali p pangkat r dikali 1 kurang p pangkat n kurang r. Seperti yang telah kita ketahui, distribusi binomal memberikan kemungkinan hasil yang berbeda dalam kehidupan nyata. Konsep tersebut digunakan untuk beberapa keperluan, termasuk yang pertama, untuk mengetahui jumlah bahan bekas dan tidak terpakai saat membuat produk. Yang kedua, untuk mengikuti survei umpan balik positif dan negatif dari orang-orang terhadap suatu hal. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah saluran ditonton oleh beberapa banyak pemirsa dengan menghitung survei ya atau tidak. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah pria dan wanita yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui suara para calon atau kandidat dalam pemilihan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Herman. Fungsi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah konsep fundamental dalam statistik. Konsep ini digunakan baik pada tingkat teoritis maupun praktis. Beberapa penggunaan praktis dari distribusi probabilitas adalah: 1. Untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. 2. Untuk data univariat, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Yang ketiga, interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tersebut. Sebelumnya menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. 4. Studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Distribusi probabilitas yang paling umum adalah distribusi normal atau kurva lonceng, meskipun ada beberapa distribusi yang umum digunakan. Biasanya proses pembuatan data dari beberapa fenomena akan menentukan distribusi probabilitasnya. Proses ini disebut fungsi kepadatan probabilitas. Distribusi probabilitas juga dapat digunakan untuk membuat fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function yang disingkat dengan CDF, yang menjumlahkan probabilitas kemunculan secara kumulatif dan akan selalu dimulai dari 0 dan akan berakhir pada 100%. Misalnya, akademisi analis keuangan dan manajer dana sama-sama dapat menentukan distribusi probabilitas saham tertentu untuk mengevaluasi kemungkinan pengembalian yang diharapkan yang dapat dihasilkan saham di masa depan. Riwayat pengembalian saham yang dapat diukur dari
interval waktu manapun. Kemungkinan besar hanya terdiri dari sebagian kecil pengembalian saham yang akan membuat analis mengalami kesalahan pengambilan sampel. Dengan meningkatkan ukuran sampel, kesalahan tersebut bisa dikurangi secara dramatis. Cara menentukan distribusi probabilitas. Langkah-langkah dalam menentukan distribusi probabilitas yakni 1. Variabel acak. Distribusi probabilitas untuk variabel penelitian acak menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan di atas nilai-nilai variabel acak. Untuk variabel acak diskrit X, distribusi probabilitas ditentukan oleh fungsi massa probabilitas yang dilambangkan dengan F dalam kurung X. Fungsi tersebut memberikan peluang atau probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Dalam pengembangan fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit, dua kondisi harus dipenuhi, yaitu yang pertama F dalam kurung X harus non-negatif untuk setiap nilai variabel acak, dan dua, jumlah probabilitas untuk setiap nilai variabel acak harus sama dengan 1. 2. Variabel kontinu. Variabel acak kontinu dapat mengasumsikan nilai apapun dalam interval pada garis bilangan real atau dalam kumpulan interval karena ada jumlah nilai yang tak terbatas dalam interval apapun. Tidak ada artinya membicarakan probabilitas bahwa variabel acak akan mengambil nilai tertentu. Sebagai gantinya, probabilitas bahwa variabel acak kontinu akan terletak dalam data interval tertentu dipertimbangkan. Contoh distribusi probabilitas sebagai contoh sederhana dari distribusi probabilitas. Misalnya saja, yaitu penelitian. Perihal ini, mari kita lihat angka yang diamati saat melempar dua dadu berisi 6 standar yang digunakan sebagai objek penelitian, di mana setiap dadu memiliki probabilitas 1/6 untuk melempar satu angka 1 hingga 6, tetapi jumlah dua dadu akan membentuk distribusi probabilitas yang dapat digambarkan pada gambar di bawah, yaitu 7 adalah hasil yang paling umum, yaitu 1 tambah 6,6 tambah 1,5 tambah 2,2 tambah 5,3 ditambah 4,4 ditambah 3. 2 dan 12 sebaliknya akan jauh lebih kecil kemungkinannya, yaitu 1 tambah 1 dan 6 tambah 6. Dan kepada teman-teman yang segera lulus dari sekolah menengah atas dan melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, silahkan daftarkan diri di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Jalan Alauddin nomor 259, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tanggal pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Agustus 2022. Dan jika bingung memilih fakultas dan program studi yang akan dipilih nantinya, teman-teman bisa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan program studi manajemen. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai probabilitas dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.